Transform your mind, transform your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya Susilo di Let's Talk Wedding Center Podcast. Dan kebetulan sekarang kita kedatangan dua bintang tamu. Dua bintang tamu ini dari mana Pak Tony? Dari tadi saya di sini nungguin Bapak nggak selesai. Dari tadi gitu ya. Dari tadi. Oke, di sini ada Mas Tony dan ada Mas Egy ya. Oke, selamat datang Mas Tony, Mas Egy, selamat datang juga, selamat bergabung ya di acara podcast hari ini. Nah, oke, untuk Mas Tony dulu ya, Mas Tony ya, Mas Tony. Mas Tony sendiri di PLTA-nya di mana ya? Saya sekarang di bagian pemeliharaan pintu utama. Ya, tugasnya sih adanya di Morning Glory. Jadi pemeliharaan pintu utama dan alat penunjangnya. Dan ya bisa di Morning Glory, bisa jadi saya masuknya 2, kadang-kadang ke wilayah 4 area kerjanya. Kadang-kadang di PLTA juga, tapi tetap satu kesatuan gitu. Cuman kebetulan equipmentnya ada di divisi 4. Jadi satu dengan Morning Glory gitu. Oh, jadi tadi ada 2 katanya. Atau itu ada 2 tadi. 2, 1 di PLTA, 1 di Morning Glory. Bukan kayak gitu. Oh, bukan kayak gitu. Tugasnya gini. Tugasnya gitu. Oh, tugasnya. Saya pikir Pak Tony tadi ada 2. Tapi emang benar ada 2. 1 di PLTA. Kaget berarti dia bisa membelah diri. Amuba dong. Oke, jadi 2 yang artinya 2 dalam membidangi kerjanya Mas Tony ini kadang di PLTA dan di Bendungan, tapi lebih kepada di PLTA karena di Bendungan itu karena wilayahnya aja ya. Iya, wilayahnya. Alatnya ada di sana. Alatnya ada di sana. Itu alat apa ada di sana? Itu namanya hydraulic power pack. Jadi untuk buka tutup pintu. Buka tutup pintu. Iya. Pintu bukan pintu hati. Pintu baru saya mau ngomong. Udah tahu saya. Pintu hati. Saya udah ketahuan makanya. Tapi tetap kita harus membuka pintu hati untuk siapapun, karena ketika kita membuka pintu hati untuk siapapun, mereka akan merasa nyaman. Karena nyaman itu nggak ada harganya ya. Nyaman itu mahal banget dan tidak ternilai. Benar nggak sih? Ya, itu bikin nyaman ya kita. Iya. Apa kita undang Pak Nyaman aja sekarang. Oke, jadi di PLTA di Bendungan, nah alatnya kebetulan juga ada di Bendungan. Tapi saya pernah lihat ini loh, Pak Tony, saya pernah lihat waktu kegiatan teres ya. Ya itu salah satu itu juga sama. Itu kan jadi apa ya namanya, untuk responsible di kita juga tim pemeliharaan pintu utama teres itu. Jadi emang kalau setiap ada kegiatan pengeringan teres, ya pasti saya dan tim pasti terlibat. Karena pemeliharaan alat-alat penunjangnya seperti kalian itu ada di kita, di PLTA. Jadi kalau kayak lagi ada acara kayak gitu, pengeringan, kita kerjasama dengan divisi 4 dan yang lainnya juga sih. Oke. Sip, sekarang ke Mas Egy Kana. Mas Egy Kana ini Egy itu telur. Egy itu bagi-bagi, berarti bagi-bagi telur. Mas Egy Kana, kenapa namanya Mas Egy Kana? Enggak Mas Egy kiri atau depan gitu. Karena apa? Karena nakal atau karena bayi kan? Karena nggak pakai R sih ya. Gimana Mas Egy, gimana? Mas Egy ini lebih di mananya nih di PLTA? Oh, enggak ngebahas nama sekarang? Enggak, itu cuma saya. Enggak. Pokoknya sebatas nama aja, beberapa orang tua. Iya, betul. Agak ke luar negerian, tapi sebenarnya mah asli Sunda. Agak ke luar negerian, betul. Dia lebih ke India ya? Tamil. Lebih ke India, namanya Egy Kana. Kana ke India. Oke, Mas Egy sendiri di PLTA itu membidangi apa? Oh, langsung aja berarti ya. Oh, boleh. Kalau di PLTA-nya kalau subdivnya sama dengan Pak Tony. Cuma bedanya di operasinya, seksinya.
Seksi. Nah, kalau ini lebih ke mekanikal. Kalau ini lebih ke seksi banget, kalau ini kurang seksi. di orang mekanikal, kalau saya orang kontrol gitu bedanya. Oh, mekanikal dengan kontrol. Saya di kontrol. Nah, kalau Di supervisornya di bagian kontrol, saya sekarang masih staff. Saya masih staff. masih start. Oh. Mau naik gitu. Oke, di Kontrol PLTA. Di kontrol di PLTA ya. Berarti di bawahnya Pak Kosaman ya. Ya. Betul. Pak Sama-sama. Kosaman ya. Betul, di bawahnya Pak Kosaman. Nah, keseharian sendiri nih. Soalnya saya lihat nih Pak Tony, Mas Tony sama Mas Egy nih bajunya samaan ya. Ya. Samaan bajunya kayak satu panti asuhan. Kalau satu panti asuhan bajunya sama ya, tapi bagus-bagusnya baju ada bendera. Biar kelihatan seragam. Masa saya pakai baju tentara nggak pekerjaan nggak bisa juga. Wear pack-nya ini buat lapangan. Emang setelan ini setelan untuk di lapangan ya? Ya, sudah standarnya. Kalau untuk pemeliharaan kita kan masuk ke tim pemeliharaan ya. Kalau tim pemeliharaan memang warnanya biru seperti ini, kemudian dia kasih Strip. sebutnya apa ya, spotlight kayak gini ya, yang glow in the dark gitu. Kalau misalkan ada apa-apa. Glow in the dark, Glow in the menyala dark. dalam terang. Sebenarnya nggak nyala dalam terang sih, sebenarnya dia reflektif. Oh, Reflektif itu kalau kena sinar nih ya, misalkan kalau ada mati lampu nih. Nah, terus lu nyalain center ke sini. Bukan learning center ya, center baterai Center. bukan learning center. Ini pasti reflektif, jadi dia mantul. Oh, kelihatan ada orang gitu. Jadi kelihatan orang tuh ini dari sininya selain dari giginya juga. Oh, jadi bajunya kalau kena sinar mantul. Ada cahaya. Iya, reflektif. Mantap betul. Mantul. Bajunya ada mantulnya ya. Jadi apa namanya? Emang ini baju-baju lapangan ya? Iya. Baju lapangan. Jadi kalau di tadi mana bagian kontrol ya? Bagian kontrol. Di apa tadi Mas Tony? Mekanik. Pintu. Tetap bajunya sama ya di kontrol. Sama. Mekanik juga sama ya bajunya. Dan tadi glow in the dark juga ya. Nah, kalau ini kerjanya di atas gitu. Kalau saya ke bawah, ke terowongan mas. Oh, ini asup-asukan. Lebih kepada gugurusukan ya kalau di atas ya. Tapi kalau misalkan ini lebih, kalau di saya lebih kasarnya gitu. Kerjanya lebih kasar. Bobolnya gede-gede. Kalau instrumentasi itu ya bikin program PLC kayak gitu. Jadi lebih kecil-kecil gitu, tapi rumet, mumet. Tapi tetap kalian collab ya dalam. Iya lah, itu kan jadi satu kesatuan. Kesatuan ya. Dan koordinasi selalu ya. Iya. Koordinasi. Mas Egy sendiri, kendalanya biasanya apa sih kalau di apa tadi di bagian kontrol gitu ya? Karena saya juga kurang memahami ya, karena mungkin di PLTA itu kan banyak sekali ya, lebih panel terus detail-detailnya apa namanya dari keseluruhan unit yang ada di sana ya. Nah, Mas Egy sendiri apa sih Problem di saya gitu ya. tanggung jawabnya? Kalau tanggung jawabnya. Jangan dulu problem, karena kalau orang itu semua pasti bermasalah. Selalu ada masalah. Tanya langsung Ketika masalah. mendapatkan capek banget hati, men. Aduh. Oke, Kalau tugasnya gitu ya. Kan di kita tuh generator gitu ya. Yes. Pembangkitnya ada 6 gitu. Ada 6 pembangkit. Nah, saya tuh tugas yang saya harus lakukan bagian pengontrolan, terus monitoring, ya. sama pengukuran. Intinya di situ 3 sih. Kalau di bagian kota instrumen pengukuran, pengontrolan sama monitoring. Pengukuran, pengontrolan dan monitoring. Pengukuran apa yang diukur? Perasaan kah? Oh, pasti besaran listrik lah. Oh, apa tuh yang diukur tuh? Tadi tahap 1 kan pengukuran, pengontrolan dan Monitoring. Yang tahap awal pengukuran itu apa yang Mas Egy ukur itu? Yang saya ukur, ya jelas ya parameter listrik kan. Parameter listrik. Parameter listrik jadi arus, tegangan, daya. Pokoknya mah lebih ke listrik lah gitu. Oh, oke. Soalnya kalau dijelasin juga ya teknis sebenarnya. Teknis ya. Betul ya, kalau yang teknis itu memang kalau kita nggak lihat agak Iya, juga harus ya. lihat. Harus lihat langsung gitu. Kapan mau ajak saya lihat itu?
Boleh sekarang juga. Langsung Jangan. boleh sekarang. Jumatan dulu bentar lagi. Oke, tadi itu secara apa tadi Dari pengukuran ya. pengukurannya. Nah sekarang yang ke Kontrolnya gitu ya. kontrolnya itu. Nah ini, jadi kalau saya gitu ya dikontrol, bagaimana yang peralatan mekanik, yang peralatan listrik, kan itu ibaratnya ada kalau generator gitu ya, ada peralatan mekanisnya, Ya. terus peralatan elektriknya gitu. Itu bagaimana si alat dua itu teh bisa bekerja gitu. Oke. Jadi itu fungsinya orang kontrol bagaimana mengkontrol peralatan listrik, mengontrol peralatan mekanisnya. Untuk lebih mengontrol ya. Semua makanya yang pintu juga saya juga ikut bagian mengontrolnya gitu. Kontrol sih sama saya juga dikontrol. Itu juga dikontrol. Tapi kalau Mas Tony dikontrol nggak sama dia? Saya dikontrol. Pintu-pintunya. Individunya saya dikontrol. Dikontrol juga. Kalau ada gangguan ditelepon. Jangan-jangan kalau kalian saling mengontrol ada perasaan. Oke, tadi yang kedua ya kontrol, yang ketiga tadi apa monitoring ya. Monitoring. Nah itu apa ya? Nah sekarang kan sistemnya harus ibaratnya zaman internet lah gitu atau apa ya. Sekarang tuh harus bisa alatnya di mana tapi bisa dipantau di rumah gitu. Alatnya Alatnya betul di sini di Jatinur, tapi sekarang PLTK itu tuh harus bisa dipantau dari rumah. wih canggih ya luar biasa ya. Tepuk tangan aku. Iya. Kaget canggih loh, sekarang kaget. Nggak canggih loh, sekarang barangnya ada di kantor. Ya di Luhur. powerhouse lah gitu. Ya di powerhouse. Kita di rumah, kita harus bisa di- kontrol melalui gadget. Monitoring Sebenarnya bisa sih. juga. Pakai gadget bisa. Cuman untuk tingkat keamanannya kan kalau bisa dari gadget terlalu ini gitu lah. Tingkatannya sebenarnya bisa, tapi dari segi keamanannya lebih baik janganlah gitu. Jangan pakai sampai gadget gini ya. Jadi Tapi harus bisa. pakai laptop. Laptop monitoring aja lah gitu. Sebenarnya hanya monitoring doang. Oh, Jadi misalkan pembangkit yang jalan hari ini berapa, tegangan gitulah berapa, jadi gitu. kita bisa lihat. Jadi ada Lihat doang, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Masih ada yang gitu doang. kepentingan buat umumnya lah gitu. Ada kepentingan yang buat teknisnya gitu, orang teknik sama orang umum gitu. Jadi ada dua sub, mana yang buat cakupan orang teknis, mana yang buat cakupan orang umum. Kalau orang umum kan yang lihatnya luarnya aja lah gitu, daya berapa, unitnya berapa gitu. nah dari hal itu bisa ketahuan ada trouble atau tidaknya kalau kita ngemonitoring dari jauh itu. Tahu kan. Harus bisa syaratnya asal terkoneksi gitu. Ya. Apa Internet. namanya tadi? Nama sistemnya atau namanya? Nama sistemnya itu apa namanya? SCADA kalau nama sistemnya. Oh, SCADA. SCADA ya. Dan itu kita bisa melakukan pengontrolan tidak harus di lokasi. Kalau pengontrolan belum sih sekarang. Belum. Hanya monitoring aja. lah gitu. Oh, kalau pengontrolan di apa tuh online? Kalau itu intinya mah itu. Belum. Real time lah gitu kalau real sekarang. time. Ya. Kalau di control building bisa jadi remote, cuman paling di ruang control buildingnya gitu, bukan di power plant-nya. Kayak control building itu yang tinggi itu yang bangunannya kotak. di depan gardu induk. Gardu ya. induk. Benar itu. Depan gardu induk itu loh. Luar biasa juga ya, Mas Egy. Oh tim pak, bukan saya aja. Tim PLTA-nya gitu. Gak apa-apa lah Mas Egy jadi. Oh gak enak, gak boleh. Mas Egy kan. Aduh sama itu juga bagian juga tuh. Iya betul. Tapi nggak apa-apa artinya dan itu dilakukan oleh Mas Egy tulus ya karena memang Harus, tanggung jawab Pak. ya. Betul. Harus dengan tulus. Harus dengan tulus tuh Mas Tony tadi Mas Egy bilang segala sesuatunya itu Aduh. tulus. Ya terus. Tony sendiri tulus nggak? Bukan tulus ke penyanyi loh. Itu sih akal tulus. Akal tulus. Bulus. Akal tulus. Nah, itu Mas Tony sendiri melakukan hal ini karena kan yang saya tahu bukan saya dengar juga bahwa teman-teman di PLTA itu dia tidak mengenal waktu dan tidak mengenal hari libur, betul kan? Oh. Mengenal waktu ya tahu lah, harus mengenal mengenal waktu. waktu. Dalam artian gini Pak, jadi kalau mengenal waktu itu kan, ya kalau waktunya makan ya makan, masa saya kerja terus itu. Oh, tetap makan ya? Ya maksudnya gitu. Betul bro, karena kalau nggak makan kita Iya, mati. Iya, Jadi tetap kita harus makan, iya, betul kan? iya. Tapi pas jadwal makan, makan. Makan. Jadwal tidur, kadang enggak.
Tidur lah. Oh tidur juga. Dan bukan robot, kita juga tidur ya tidur. Enggak, maksudnya gini dong, tidak mengenal waktu kayak gini. Saya sama Egy itu kan libur betul. Sabtu Minggu. Nah, lu kebayang kan Sabtu Minggu mau jalan kemana misalnya? Jalan sama keluarga. Telepon. Ada gangguan. Itu harus datang. Apalagi kalau ada pas jadwal piketnya gitu ya. Walaupun itu lagi bareng sama keluarga. Oh iya. Iya. Keluarga harus memaklumi itu kalau di PLT. Makanya keluarga sama. Keluarga luar biasa banget. Lagi sama keluarga ya. Iya. Lagi sama keluarga di telepon harus datang. Sama loh. Kayak para militer. Kalau misalkan sedang ada masalah atau gangguan di manapun kayak TNI, walaupun lagi sama keluarga harus turun ya. Beda tipis berarti kalian sama TNI. Ya, tipis rambutnya, tipisan TNI rambutnya. Saya tebal. Soalnya gini ya, PLT itu kan bidang atau yang produktivitasnya yang tidak boleh berhenti gitu. Listrik kan harus terus jalan gitu. Continue lah gitu. Meskipun emang sebenarnya sih sistem kita tuh udah terkoneksi sama yang luar juga gitu. Gak ibaratnya gak berdiri sendiri jadi. Tapi kan kalau listrik mati, ibaratnya mah produktivitas yang lain juga ikut terhenti gitu. Iya, betul. Produktivitas ibaratnya mah pabrik atau apalah gitu ya. Makanya harus continue terus. Jadi kalau terjadi gangguan tuh diusahain harus cepet gitu. Harus cepet running lagi unitnya. Jadi harus segera mengecek apa permasalahannya. Sehingga itu bisa langsung kembali normal ya. Iya. Karena kan prinsipnya gini ya, PLT itu kan pembangkit listrik tenaga air ya. Karena air yang datang dari yang ada di waduk ini biar nggak terbuang percuma, dalam artian terbuang percuma itu yang nggak jadi duit ya istilahnya. PLTA. Iya. Jadi listrik jadi duit kan. Iya betul. Nah ini ada selain untuk listrik kan juga untuk pengairan. Tugas pokoknya PJT itu kan untuk pengairan ya. Air itu keluarnya dari mana? Kan dari turbin keluar. Ketika ada salah satu misalkan kita seperti saat ini nih, kita dituntut kebutuhan air di hilir. Hilir ya benar ya hilir ya. Hilir di Kerawang, Bekasi itu untuk tinggi. Nah ini kita harus menjaga performa pembangkitan kita, unit pembangkit. Menjaga performa. Iya, nggak boleh. Ketangguhan PLTA ya. Iya, makanya kalau misalkan trip sebentar ada salah satu air itu pasti langsung kerasa ke hilir. Kurang. Airnya nggak ada, berarti nggak ngalir. Nanti yang orang hilir teriak-teriak. Mana air? Air, please air. Kalau konser ada tuh air. Semprot tuh joget-joget. Itu belambir. Itu belambir. Seperti kalau sekarang gitu ya, kalau trip itu udah ada tekanannya lumayan lah gitu, udah listriknya mati gitu kan, produktivitas terhenti. Kebutuhan air juga terhenti juga artinya. Jadi banyak pihak yang menuntut cepat gitu loh. Iya. Kalau misalkan nggak seperti itu kesian ya yang di hilir ya membutuhkan ya. Jadi mau tidak mau harus tetap dipertahankan artinya sesuai dengan kebutuhan yang di hilir ya PLTA juga. Nah, kesana jadi yang tidak tahu waktu maksudnya ke sana. Jadi mau tripnya jam 12 malam, mau jam 2 subuh. Mau jam 12 malam, mau jam 2 subuh. Iya. Andaikan jikalau apabila. Tapi jangan. Andaikan jikalau apabila nih, misalkan baru pulang. Pernah nggak nih? Baru pulang, mau istirahat, tiba-tiba terjadi hal seperti itu. Sering. Sering. Baru aja mau ambil bantal gini mau bukan, kalau udah ngambil bantal berarti prosesnya udah kejauhan, udah mandi, ini baru kita naruh sendal, sepatu. Handphone bunyi. Aduh. Jadi begitu lihat handphone teh? Enggak. Enggak kan gini, misalkan di handphone gua save nomor kantor tuh nomornya bukan nomor TPLT, gua tulisnya nomor operator gangguan. Kantor telepon. Berarti langsung aduh. Iya, benar. Berarti kalau ada tulisan kantor telepon, jawabannya kita aduh. Karena mau tidak mau kita harus kembali. Kan lu pikir aja. Pikirannya ke sana. Jangan tentu juga sana. Enggak, emang pasti pikirannya ke sana. Jadi lu pikir gimana ada orang kantor telepon jam 2 pagi mau ngapain? Iya. Emang mau ngasih duit pagi. Jadi hari kan? Yang jelas pasti ngasih kerjaan. Baru aja nyampe.
Baru ada. nyampe ya. Tapi ya mau gimana pun juga itu kan udah tugas dan kewajiban. Jadi harus inilah apa kita juga tanggung jawab. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa juga ya kita kadang-kadang kan ada tim ya. Saya sendiri kan terdiri dari 3 orang. Ya. Kalau saya sendiri lagi ada halangan, saya misalkan delegasikan ke orang lain. Lu handle dulu deh. Maksudnya Mas Tony lagi halangan lagi head atau sebenarnya? Halangan tuh. Oh, halangan. Berhalangan. Oke, lagi berhalangan karena ada keperluan yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan. Seperti itu. Ya. Makanya kan kita ada tim, saya punya tim Egi juga sama, ada beberapa orang. Kita delegasikan nih, lu handle dulu deh, bisa nggak? Kalau misalkan nggak bisa, ntar kontak gue lagi gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan orang lain yang tim saya bisa ya udah. Selesai lah sama timnya Mas. Selesai. Luar biasa ya. Makanya untuk regenerasi ya, untuk transfer ilmu itu ya pentingnya di situ. Jangan sampai gue nguasain sendirian gitu. Lu repot kan? Ya betul, karena yang saya tahu kalau misalkan kita mempunyai ilmu itu kan harus diamalkan. Betul kan? Betul. Ilmu harus diamalkan karena dengan kita beramal ilmu kita menambah pahala diri kita sendiri kan, karena ilmu yang kita dapat harus kita amalkan. Jangan dikekewek, kan cuma bahasa kekewek. Capek sendiri kalau Pegang, di PLK. kan? Artinya Mas Tony selalu memberikan ilmu kepada junior-junior, terus teman-teman, artinya sharing dan berbagi pengalaman juga ya. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti tadi yang disampaikan trip lah atau apalah itu kan berbagi di cara menanggulanginya seperti apa dan gimana, karena yang saya tahu Mas Tony ini saya sering lihat, jarang saya lihat Mas Tony itu di kantor di meja. Pasti lihatnya itu lagi kukulentingan, lagi jalan-jalan, lagi wah sana sini lagi warawiri lah ya. Karena memang Aktif lah kalau aktif ya Bun. Anaknya mulai aktif. Aktif ya. Jadi selalu lihat Mas Tony ini ada di mana di lapangan, jarang saya ketemu dan lihat Mas Tony ini ada di kantor. Karena memang nggak punya meja. Nggak punya meja. Tolong kasih meja. Saya numpang. Kasih meja Pak, kasihan Pak ada meja Pak. jadi lebih sering lihat di lapangan karena jiwa lapangannya mungkin tinggi di lapangan ya, artinya menjiwai sekali di lapangan. Nah, enak dan tidak enaknya di lapangan apa sih Mas Tony sendiri? Karena yang saya tahu nih Mas Tony dari pertama saya lihat Mas Tony itu selalu di lapangan, bener nggak? Kalau kita ketemu selalu di lapangan. Pernah kita ketemu di ruangan di meja nggak pernah, baru sekarang nih ya. Ketemu sekarang. Di meja nih. Ada mejanya ini baru sekarang. Ada meja. Baru sekarang. Karena saya juga sama sering di lapangan dan sering melihat Mas Tony itu warawiri dan nggak pernah lah kita ketemu di ruangan ataupun di meja. Ini pertama kali ketemu saya dengan Mas Tony di meja dan ngobrol pakai mic. Nah, baik lagi tadi kan Mas Tony lebih banyak di lapangan, ya kan? Terus jarang lah bisa terhitung mungkin ya sama Mas Tony sendiri ketika Mas Tony di ruangan. Nah, gimana sih bukan rasa, jadi enjoynya Mas Tony di lapangan tuh gimana sih, Cok? Ya kalau di lapangan kan kita nemu suasananya kan beda-beda. Nggak kayak kita di ruangan ya. Di ruangan kan itu stuck ya. Yang lu lihat komputer lagi. Kelamaan duduk juga takutnya ambien. jadi kalau di lapangan itu kan bisa bisa interaksi dengan orang banyak. Termasuk dengan Mas Sus kan. Ya gitu. Saya kalau di kantor terus mungkin nggak ketemu sama Mas Sus. Betul. Tapi emang kita selalu ketemunya di lapangan. Jadi tadi Mas Tony bilang kan kalau di kantor ya di ruangan ya lihatnya komputer. Tapi kalau Mas Tony di lapangan kadang lihat domba. Ya domba, ular, biawak. Tapi itu real, saya ada ya pengalaman aja ya. Cerita pengalaman. Kerja pengalaman. Salah satu staf saya sih kerja injek ular bener di dalam. Sampai terjadi? Sampai. Ada pernah. Itu ya si Acil ya dulu. Nah itu dia si teman Mas Tony sendiri injek ular. Itu ularnya yang kurang ajar atau emang sengaja atau sengaja diinjek sama temennya Mas Tony itu? Nggak sengaja. Kita karena karena areanya lumayan gelap. Ya itu ular juga nggak ketahuan ada di mana, tahu-tahu nongol di apa? Waktu itu ular apa ya? Ular sanca, ada sanca kembang.
Itu Nongol, lincah, enggak, dia kan lagi gini nih, kan gue mau ke bawah itu kan turun naik tangga. Aha. Nah, dia lagi ngelingkar aja tuh sono di tangga. Nah, orang turun kan nggak lihat-lihat gini ya. Aha. Ini aja. Kok Oh, asa empuk. empuk. Di tangga dia ngelingkar di sininya. Iya. Kasih tinjak, biasanya kan orang diinjak langsung di kepalanya. Enggak, waktu itu kabur ularnya. Oh, ularnya juga kabur. Ularnya kabur, terus ya saya manggil satpam. Ya nggak apa-apa ya ngomongin satpam di sini juga ya. Apa-apa. Itu satpam saya Apa-apa. suruh. Izin komandan Pak Mulyana ngomongin satpam. Itu satpam Pak, lo bilang tuh ada ular di bawah. Keluarin dong, karena itu kan area kerja saya. Saya kan nggak safety juga. Ngebahas dikit-dikit lah ngebahas safety ya. Itu kan nggak safety juga kalau gua lagi kerja terus jol bahasa Jermannya. Tiba-tiba jol itu bahasa adalah Jerman. tiba-tiba bahasa Jermannya Bahasa itu Jermannya jol. ular matuk kaki. Kan nggak lucu juga. Ya bukan nggak lucu Pak, sakit Pak. Apalagi kalau berbisa, game over gitu. Nah, makanya mengenai bisa ya. Makanya kalau misalkan cari orang di rumah tuh mending nyewa ular. Karena banyak bisanya. Oh, banyak bisanya. Itu jok sebenarnya jok kering. Jok kering banget. Kalau di rumah itu nyarinya ular. Karena apa? Ular itu banyak bisanya. Bisa ngegel, bisa gigit, bisa ngebura gitu kan ya. Tapi dia nggak bisa masak dan sebagainya. Cuma bisa dua, ngegel, ngasih bisa sama ngelilit gitu. Itu plesetannya Mas Tony. Nah, ketika di lapangan kayak hal itu terjadi, saya luar biasa banget ya teman-teman di PLTA sampai kerja pun ada ular, ada ular terinjak gitu ya. Sedangkan kita sendiri belum pernah tuh lagi kerja nginjak ular, tapi teman-teman ini di lapangan kerja juga sempatnya nginjekin ular gitu. Kalau kita sih nggak pernah nginjekin ular ya, kadang ular yang suka nginjek-nginjekin teman kita. Nah, jadi itu pengalaman yang timnya Mas Tony alami ya ketika bekerja lalu mengalami hal-hal yang tadi ada ketemu ular lah, ketemu setan. Woi, kalau ketemu setan udah pasti ya, dimanapun pasti ada ya. Tapi nanti untuk ketemu setan kita undur lagi. Karena kalau ketemu setan pasti bahasannya akan panjang. Yang jelas kita ketemu ular dulu aja. Nah, Mas Egg telur. Mas Egg sendiri gimana itu? Di yang di lapangan, pengalaman di lapangan. Kalau ketemu ular enggak pernah. Enggak pernah jauh ketemu ular. Kalau ketemu hantu juga enggak. Enggak. Ketemu cewek sering. Enggak ada malah. Oh, enggak ada. Yang magang. Enggak ada. Yang magang. Oh, yang magang. Yang magang ada. Oh, yang magang ada. Pasti semua kalau orang lapangan rata-rata. Biasanya kalau misalkan kerja ketemu cewek semangat. Beda cantik ya, beda kan semangat. Kalau Mas Tony lebih senang ketemu ular daripada ketemu cewek. Iya. Benar. Jadi kalau Mas Agi sendiri enggak lah ya ngalamin kondisi-kondisi kayak Mas Tony ketemu sama ular kayak gitu enggak? Ketemu sama cewek juga enggak? Tadi kan udah dibilangin ketemu ular enggak, ketemu cewek enggak? Mungkin ketemu setan ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Tapi kalau di dalam sih hawa-hawanya mah ada gitu. Ya pastilah ya. Enggak lah. Tapi tetap enjoy ya melaksanakan itu walaupun ketemu ular ya, tetap enjoy. Ya, karena emang bagian dari udah kewajiban ya. Tanggung Kalau jawab ya. Resiko seperti itu. Mas Tony sendiri udah berapa tahun? Saya baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Kalau orang-orang tuh bilang baru tuh 15 bulan, 3 bulan. Ini baru 15 tahun. Kalau anak sekolah udah SMP. Bener kan? Udah SMP kan? Kalau 15 tahun udah SMP lah. Jadi kurang lebih Mas Tony udah 15 tahun ya di PLT ya. Kalau saya belum tanya saya, belum baru ya. gini aja. Pede amat. Makanya mau ditanya udah berapa tahun. Begini aja. Yaudah tapi kesian lah. Udah sekalian. Berapa lama? saya juga baru. Padahal sebenarnya Mas Sus tuh mau nanyain nomor HP. Tapi kalau saya tapi langsung responsif ya. Mas Agi sendiri udah berapa lama? Atau itu 15 tahun baru ya. Ya. Saya juga baru 9 tahun sekarang lah. Baru 9 tahun, 9 tahun SD. 9 tahun di sini terus, di bidang ini terus gitu. Di bidang yang sama. Kalau saya kan udah pindah-pindah.
bidangnya. Bidangnya udah pindah-pindah ya. Kalau Mas Egy sendiri dari awal masuk sampai sekarang sekarang Instrumentasi di terus. bidang instrumentasi. Makanya udah molotok. Oh, iya. Kalau bahasa Hungarianya udah molotok. Oh, udah molotok, udah jagoan lah ya. oh Udah apa namanya? Udah terbiasa dengan apa yang dilakukan dan apa yang menjadi tanggung jawab dari Mas Egy sendiri. Nah, nyambung yang tadi kita pernah ketemu waktu itu Mas lagi pengeringan teres, ya kan? Ya. Tail race, sorry, bukan teres, tail race. Teres. Nah, kita pernah ketemu. Mas Tony lebih mengontrol kren ya? Enggak juga. Enggak sih, orang lain sih. Saya nonton itu. Enggak, saya lihat kok Mas Tony teterekelan. Mas Tony teterekelan naik turun ini kenapa nih gitu Enggak, kan? itu emang yang terakhir yang 2021 ya, 2021 itu karena emang kita ada sedikit miss ya dulu. Kejadian apa dulu terakhir itu ada sling yang terlepas. Kemudian ya panik dong Ya. karena pintu masih itu kan pintu pun disusun ya. Ya. Nah itu disusun 1 sampai ada 7 stop lock ya. Itu kan disusun. Nah itu nyangkut. Mau nggak mau kan itu harus ditarik. Kalau putus gimana susah kan. Makanya nyari cara supaya cepat. Waktu itu udah hampir tengah malam juga. Karena kita dikejar sama kan. Kita dikejar untuk air juga kan. Karena kita harus sudah selesai tanggal sekian. Tapi kalau ada kendala kayak itu kan jadi nambah lagi kan. Iya, waktunya ya, kita lost time juga kan. Makanya tuh harus dikerjakan ya mau nggak mau naik sampai ketemu masanya kayak gitu. Iya, soalnya saya lihat Mas Tony itu naik dari pagi sampai sore sampai malam lagi. Itu kapan tidurnya Mas Tony? Itu saya sebenarnya soalnya saya pagi lihat Mas Tony lagi Iya. naik. Siang saya ke situ Sebenarnya lagi masih naik. Malam saya balik lagi, Mas Tony masih aja masih naik turun. Itu saya nanya tidurnya kapan? Saya tuh sebenarnya bikin tenda. jadi mungkin Mas Tony itu tidurnya pakai tenda. Ya. Pakai tenda hanya untuk apa ya? Hanya untuk tidur sebentar mungkin kerja lagi ya gitu. Karena tadi Mas Tony bilang katanya harus ngejar waktu. Ya. Dulu pernah pas mau ada itu ya ada yang pompa ripa ya dulu ya yang ada kunjungan dari kementerian itu kan dulu pernah. Nah itu harus kering itu. Iya betul. Nah itu saya mau tanya, itu kenapa sih pompa Ripa dikasih nama nggak pompa Agnes gitu atau pompa Sally gitu atau pompa siapa gitu? Kenapa Ripa gitu? Karena Riva itu merek sebenarnya. Oh merek. Itu Tapi merek. kalau misalkan mereknya Agnes jadi pompa Agnes. Oh jadi merek ya. Merek itu Ripa. sebenarnya kalau nama teknisnya itu submersible. Bukan submersible sih, saya lupa lagi ya. Kalau submersible pump itu pompa sedot, tapi intinya sama sih, menyedot untuk air. sedot juga ya. Iya. Untuk sedot. Sedot. Untuk sedot ya. Sedot. Sama juga maksudnya kayak gitu. Dan itu banyak kejadian menarik lah ketika itu kan. Betul. Banjir sampai Pak Dirope juga turunnya. Luar biasa ya Pak Dirope itu. Pak Dirope turun sampai malam ya Pak Dirope Iya. juga ya. Saya juga tuh kayaknya Pak Dirope juga gak tidur waktu itu. Kontrol Mas Tony yang naik turun gitu kan. Ini Mas Tony itu kayak Spiderman. Kalau enggak juga sirum. Ya, naik turun. Nah waktu itu Mas Agi memang nggak bergabung di sana. Nah coba saya pengen ngebalik sedikit coba. Mas Tony coba ngebalik. Saya pengen lihat wearpacknya Mas Tony itu di belakangnya ada tulisan apa itu? Belakangnya. Nah coba Mas Agi. Nah, kayak nih. Utamakan sholat. Oh nggak kelihatan, maksudnya nggak kelihatan ya? Ada kelihatan. Nah ini coba balik itu. Utamakan sholat dan keselamatan kerja. Oke, berbalik lagi Mas Egy. Sekarang berbalik lagi ke belah kanan. kanan Lihat, belah sini, terus muter. Nah ini bendera merah putih. Udah cuma itu aja. pernah tahu ke sini. Nah, tadi berbicara Mas Tony yang turun naik. Di situ ada utamakan sholat dan keselamatan kerja. Nah, ketika kesibukan itu tetap harus kan? Ya, karena harus meluangkan waktu untuk sholat. iya, karena ya namanya kita sebagai muslim ya.
karena itu udah kewajiban. Ini saya jadi dakwah nih nggak apa-apa. Ini Jumat kok. Oh ya Jumat ya nggak apa-apa ya sekalian sholat khutbah Jumat. Sedikit artinya kita pencerahan di hari Jumat ini sedikit membicarakan masalah-masalah, bukan masalah ya, membicarakan hal-hal yang religi. gitu kan. Ya sebenarnya sih tagline ini juga jadi ini juga ya tagline utamakan sholat. juga ya. Jadi semacam pengikat juga kan. Gue jadi malu sendiri kalau misalkan gue lagi ini main ke karaoke kan gak enak juga. Kalau pakai baju itu ada main ada tulisan itu kan jadi malu. Iya. Jadi ya gue ganti bajunya. Iya. Enggak juga kalau sih. masalah kayak gitu sih bisa diakalin ya. Bisa ganti bajunya. ganti baju. Tapi kan itu tulisan utamakan sholat dan keselamatan kerja. Karena sholat itu nomor Utama lah gitu. sholat nomor berapa? Saat nomor 2. Nomor 2. Syahadat nomor 1. Syahadat nomor 1. Terus ada juga ada di sholat. betul. Tapi emang beda sih. Jadi kita prinsipnya kan emang untuk apa ya? Sholat yang utama ya. Kalau lagi sibuk-sibuk gimana kan kadang-kadang kan sholat juga buat bukan meluangkan waktu untuk sholat, justru sholat yang utama gitu. kita mah ngisi waktu aja kerjanya. Iya. Ngisi waktu sholat. Iya, betul. Waktu sholat betul. Banget ya religi banget. Isi waktu sholat betul. Idealis banget. Dulu lah gitu lah. Jadi kebanyakan orang lapangan di kita lah gitu. Udah bahkan kalau di dalam itu nggak bisa ngebedain waktu siang malam tuh sama ya. Oh, kalau di terowongan itu nggak bisa ngebedain ya. Tapi kan ada jam. Iya. Iya, Kalau ada jam. lihat Ah, kalau nggak lihat jam, Jadi rata-rata bingung. Ini udah malam atau ini masih sore gitu kan? dan jadi rata-rata orang lapangan tuh ya di kita lah gitu. Banyak yang fokus kerja gitu sampai lupa waktu. Mikirnya kurang. Sedih gitu. Jadi kadang waktu zuhur gitu yang kelewat gitu. Jadi mau sholat zuhur malah deket ke asar gitu. Itu sih. betul. Jadi Jadi- sekarang mah jadi ditempel lah di sini gitu. ditempel di situ supaya kalau misalkan ada temen lewat, wah ini udah duhur utama kan sholat. Oh saya belum, berarti buru-buru ya. Ya, Jadi untuk reminder juga ya, sih. jadi tidak melulu kita harus melaksanakan pekerjaan tapi meninggalkan kewajiban ya. Artinya seperti itu. kewajiban harus tetap kita laksanakan karena sholat itu wajib kan. Jadi ya kenapa ada tulisan itu? Mungkin itu salah satu untuk mengingatkan juga ketika kita belum sholat tapi lihat teman kita di depan. Kita makan sholat, gua belum, jadi kan buru-buru ya sholatnya, luar biasa banget nih bajunya. Ini siapa yang punya ide ditempel di baju belakang? Ayo. Hah? Siapa? Ya, sebenarnya si Pak GM Luar biasa ya, Pak Jam kita. ya luar biasa dia banget. pengen inilah. Jadi ya lu kerja juga nggak dibawa mati juga kan bisa kayak betul. gitu kan. Tapi tetap ya namanya kerja juga ibadah sama gitu. Betul. Cuman lebih utamanya ya sholat. Iya. Makanya Seperti itu. Iya, makanya luar biasa banget saya lihat baju-baju yang dipakai di lapangan itu, di belakangnya ada tulisan seperti itu, saya apresiasi sekali karena itu juga salah satu untuk mengingatkan kita, kan? Untuk mengingatkan kita tetap harus melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Oke, Sobat Learning, kita sudah ngobrol, bincang-bincang dengan Mas Tony, Mas Agi yang telah berbagi pengalaman, di mana pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ya bagi saya sendiri dan mungkin buat teman-teman juga yang menonton podcast sekarang ini. Dan saya sangat apresiasi sekali yang dilakukan sama tanggung jawab Mas Tony, Mas Egi ketika bekerja yang dimana mereka harus selalu ready 1x24 jam ketika ada hal-hal yang terjadi dan harus segera di-maintenance ya di PLTA. Jadi terima kasih banyak Mas Tony, Mas Egi atas kehadirannya di podcast kali ini, dan pesan yang ada dalam podcast kali ini itu sangat luar biasa. Di antaranya adalah
ketika kita melakukan tanggung jawab pekerjaan kita, tetapi kita juga melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim. Mungkin itu aja ya yang sangat luar biasa bagi teman-teman PLTA, di mana mereka melakukan tanggung jawabnya tapi tidak pernah melupakan kewajibannya. Oke, luar biasa banget ya. Terima kasih Mas Tony. Mungkin ini podcast yang sangat mantap lah ya, mantap banget, dan mudah-mudahan next Mas Tony, Mas Egy bisa datang untuk kami undang lagi ya ke sini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum. Salam. Let's talk. Transform your mind, transform your life.